Kus. Seiring dengan suara lirih Irfan yang kembali terdengar memecah kesunyian, dengan sangat terpaksa aku pun kembali membuka pejaman mata ini. Di antara selimut kegelapan yang menyelimuti ruangan kamar, dan sepertinya aku kini tidak bisa lagi untuk mengabaikan suara Irfan tersebut, karena suara Irfan yang terdengar seperti memanggil namaku secara berulang-ulang kini telah benar-benar merusak keinginanku untuk melanjutkan tidur ini. Van, bangun Van. Kamu kenapa lagi sih? Gumamku dengan suara parau dan mencoba meraih tubuh Irfan, walaupun dengan posisi tubuh yang masih membelakangi tubuh Irfan. Mendapati bahwa kini jangkauan tanganku tidak berhasil meraih tubuh Irfan, aku pun segera membalikkan tubuh ini, dengan harapan aku bisa dapat segera membangunkan Irfan dari mimpi buruk yang tengah dialaminya. Tapi kenyataan itu kini berkata lain. Seiring dengan keinginanku untuk segera membangunkan Irfan dari mimpi buruknya tersebut, nampak kini di antara keterbatasan pandangan mataku ini, aku tidak menemukan adanya sosok Irfan di atas tempat tidur. Dan hal ini jelas membuat aku merasa terkejut. Tapi belum sempat keterkejutan yang aku rasakan ini mereda, aku kembali dikejutkan dengan suara Irfan yang kembali terdengar lirih memanggil namaku. Van. Gumamku dengan perasaan bingung begitu mendapati sosok Irfan yang kini tengah berdiri terpaku dengan tatapan matanya yang tajam menatap ke arah kaca jendela kamar. Beberapa berkas cahaya malam yang masuk menembus kaca jendela kamar kini seperti memperlihatkan sosok Irfan laksana sebuah siluet hitam yang berada di dalam kegelapan ruangan kamar. Kus. Seiring dengan ucapan yang kembali terlontar dari mulut Irfan tersebut, aku pun bisa merasakan rasa takut yang kini tengah dirasakan Irfan. Hal ini tergambar jelas dari nada suara Irfan yang terdengar bergetar. Jari jemari tangannya yang terlihat erat menggenggam gorden jendela kamar yang telah disingkapnya, seperti semakin mempertegas akan rasa ketakutan Irfan atas sesuatu yang menyeramkan yang mungkin kini tengah dilihatnya. Van, aku di sini Van. Kamu kenapa? Ucapku penuh dengan rasa khawatir. Ingin rasanya saat ini aku bangkit dan berjalan menghampiri Irfan, lalu membebaskannya dari belenggu rasa takut yang tengah dirasakannya itu. Tapi hal itu urung aku lakukan. Seiring dengan terbukanya kembali memori ingatanku atas kejadian yang telah terjadi sebelum aku dan Irfan memutuskan untuk makan malam bersama Enda. Ya, sebuah kejadian di mana aku dan Irfan mendapati sebuah suara yang jika aku harus menggambarkannya dengan kata-kata adalah sebuah suara dari hembasan batu kecil yang terlempar dan menyentuh kaca jendela kamar. Dan hal tersebut memang masih menjadi tanda tanya bagiku dan Irfan mengenai suara apakah yang telah kami dengar tersebut, dan apakah keberadaan suara tersebut terhubung dengan ceritaku yang mencoba menghubung-hubungkan kejadian aneh yang terjadi di rumah ini dengan perubahan perilaku Bapak dalam beberapa bulan belakangan ini. Kini setelah aku terdiam beberapa saat dalam keterpakuan menatap Irfan, nampak tubuh Irfan kini terlihat mulai bergetar hebat. Beberapa kalimat racauan yang terlontar dari mulut Irfan seperti mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang menyeramkan yang mungkin tengah dilihat Irfan saat ini. Dan hal tersebut telah memberikan pengaruh negatifnya kepada Irfan. Dan bagiku apa yang kini diperlihatkan oleh Irfan tersebut bukanlah sesuatu yang baik. Andai saja saat ini terjadi sesuatu yang buruk menimpa Irfan dan itu terhubung dengan sesuatu yang gaib, pastinya saat ini aku akan kerepotan sendiri untuk menangani semuanya itu. Hal ini dikarenakan selain faktor ketidakmengertianku akan sesuatu yang berhubungan dengan hal yang gaib, aku juga merasa lokasi rumahku ini berada sangat jauh dari perkampungan. Jadi sangatlah tidak mungkin bagiku untuk meminta pertolongan dari orang-orang yang mungkin mengerti dengan permasalahannya menyangkut hal gaib seperti ini. Astagfirullah, Pan, sadar Pan, istighfar, ucapku dengan nada panik dan berbalas dengan kalimat racauan Irfan. Melihat itu, kini tanpa berpikir panjang lagi,
atas peristiwa menyeramkan yang mungkin tengah dilihat Irfan. Aku pun segera beranjak dari tempat tidur dan berjalan menghampiri Irfan. Seiring dengan tanganku yang kini telah menyentuh tubuh Irfan, aku bisa merasakan getaran di tubuh Irfan di antara suhu tubuhnya yang terasa begitu dingin. Sejujurnya, saat ini aku sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mengarahkan pandangan mata ini ke arah kaca jendela kamar yang menjadi pusat keterfokusan pandangan mata Irfan. Tapi begitu mendapati Irfan yang kembali mengucapkan namaku dengan suara tergagap dan secara berulang-ulang, entah mengapa kini aku merasakan bahwa Irfan tengah berusaha menunjukkan sesuatu kepadaku. Dan itu entah apa. Hingga akhirnya, di saat aku merasa bahwa tidak mungkin lagi bagiku untuk menyadarkan Irfan di antara keterpakuannya tersebut, aku pun memutuskan untuk mengikuti arah kemauan Irfan yang sepertinya meminta aku untuk menatap ke arah kaca jendela kamar. Ragu, itulah satu kata yang bisa aku tuliskan untuk menggambarkan perasaan hatiku di saat kini aku harus memaksakan diri untuk menatap ke arah kaca jendela kamar. Seiring dengan tatapan mataku yang kini telah terfokus menatap ke arah kaca jendela kamar, aku sama sekali tidak menemukan adanya keanehan pada kaca jendela. Apa yang aku temukan kali ini tidak lebih hanyalah sebuah kaca jendela kamar yang menjadi pembatas antara keberadaanku dan Irfan saat ini dengan selimut kegelapan yang menyelimuti halaman rumah. Mendapati hal tersebut, kini di antara rasa was-was yang aku rasakan atas sesuatu yang mungkin tidak terlihat olehku, tapi memang terlihat oleh Irfan, aku pun mencoba untuk mengambil alih gorden jendela kamar yang masih tergenggam erat oleh jari jemari tangan Irfan. Tapi baru saja aku hendak menyingkirkan genggaman jari jemari Irfan pada gorden jendela kamar tersebut, ekspresi wajah Irfan terlihat semakin menegang. Dan hal ini jelas membuat aku kembali menolehkan pandangan mata ini ke arah kaca jendela kamar. Itu Kos, itu apa, Pan? Gak ada apa-apa di sini. Ya Tuhan, Van, sadar. Ujarku di antara tatapan mata ini yang memandang ke arah kaca jendela kamar. Itu. Kini baru saja aku hendak kembali melontarkan sebuah kalimat positif yang mungkin akan sedikit meredakan rasa takut yang tengah menyelimuti Irfan. Tanpa sengaja, tatapan mataku mulai mendapati adanya keanehan pada kaca jendela kamar. Aku merasa bahwa kaca jendela kamar yang semula terlihat jernih dalam memperlihatkan kegelapan yang menyelimuti halaman rumah, perlahan mulai terlihat mengembun seperti layaknya sebuah kaca mobil yang berjalan menembus kabut. Kini belum sempat aku menyikapi secara positif atas keanehan yang aku temui tersebut. Keanehan yang lain pun kembali terjadi, dan untuk keanehan kali ini aku melihat di antara selimut tipis embun yang menutupi kaca jendela kamar. Aku mendapati bahwa ada salah satu bagian dari kaca jendela kamar tersebut yang memperlihatkan adanya perubahan ketebalan dari embun yang menutupi bagian tersebut layaknya sebuah... Tanpa berpikir panjang untuk mengetahui secara lebih jelas atas apa yang telah aku lihat tersebut, sebuah teriakan yang meluncur deras dari mulutku ini kini mewakili rasa keterkejutan yang aku rasakan. Dan tanpa berpikir panjang untuk mencari tahu atas apa yang telah aku lihat tersebut, aku pun segera menarik tangan Irfan guna menjauhi jendela kamar. Walaupun hal tersebut harus aku lakukan dengan susah payah, karena aku merasa seiring dengan pergerakan aku yang menarik tangan Irfan, tubuh Irfan terasa begitu berat. Hal ini dikarenakan karena rasa tegang yang tengah dirasakan oleh Irfan. Astaga Van, kamu kok berat banget sih? Gerutuku begitu telah berhasil membawa Irfan keluar dari dalam kamar. Tadi itu apa? Tanyaku kepada Irfan karena aku merasa yakin kalau Irfan pasti telah melihat secara jelas dari sosok penampakan yang terlihat di kaca jendela kamar. Di antara keterdiaman yang kini kembali membelenggu mulut Irfan, aku pun mencoba menyimpulkan bahwa apa yang telah aku lihat tadi itu tidak lebih daripada sebuah hembusan nafas yang jika aku harus menjelaskan secara lebih rinci, fenomena tersebut lebih yang menyerupai sebuah hembusan nafas seseorang yang jika dihembuskan secara kuat pada kaca jendela akan menimbulkan efek berembun pada kaca jendela kamar. Dan hembusan itu telah aku lihat secara berulang-ulang selama 3 kali, hingga akhirnya aku pun
tadi memutuskan untuk mengajak Irfan keluar dari dalam kamar. Tadi itu Gus, itu, jawab Irfan di antara kepanikan yang masih dirasakannya. Tatapan kosong mata Irfan yang kini terlihat memandang ke arah pintu kamar yang sedari awal kami keluar tadi memang belum sempat untuk aku tutup kembali. Kini telah menyadarkanku untuk segera menutup pintu kamar tersebut. Setidaknya dengan aku menutup pintu kamar, hal ini akan dapat sedikit mengurangi kepanikan yang tengah dirasakan oleh Irfan. Sebaiknya kamu tenang dulu, Van, jangan panik, ujarku seraya berusaha menyembunyikan kepanikan yang memang juga aku rasakan. Mendapati kini Irfan terlihat sudah mulai bisa sedikit meredakan kepanikannya. Aku pun memutuskan untuk mengajak Irfan ke teras depan. Entah mengapa kini aku berpikir, dengan kami berada di teras depan, setidaknya kami akan dapat menghirup udara segar yang mungkin akan dapat meredakan ketegangan yang kami rasakan saat ini. Ya Tuhan, kenapa aku jadi harus ikut mengalami semua ini? Ucap Irfan menyesali dengan apa yang telah dialaminya. Untuk sesaat, kini terlihat Irfan berusaha mencari bungkusan rokok yang berada di dalam saku celananya. Setelah beberapa saat mencarinya, terlihat ekspresi kekesalan di wajah Irfan begitu mendapati kenyataan bahwa bungkusan rokok tidak berada di saku celananya. Ini semua benar-benar brengsek, brengsek, maki Irfan seraya menghempaskan tubuhnya ke kursi. Mendapati hal tersebut, aku pun memberanikan diri untuk kembali menanyakan kepada Irfan tentang apa sebenarnya yang telah dilihatnya. Setelah beberapa saat lamanya terdiam, Irfan pun kini mulai menceritakan tentang kejadian menyeramkan yang telah dialaminya tadi. Dan sungguh, apa yang kini telah diceritakan oleh Irfan tersebut kini telah membuat bulu kuduk di tubuhku ini terasa menebal. Astaga, Van, kenapa juga kamu gak bangunin aku? Kalau ternyata kamu kembali mendengar suara-suara aneh di jendela kamar itu, ucapku yang berbalas ekspresi kekesalan di wajah Irfan. Jangan ngomong kamu, Gus. Aku udah sampai 2 kali mencoba membangunkan kamu, tapi kamunya gak mau bangun-bangun. Pada awalnya aku juga malas untuk mengecek suara lemparan yang terdengar kembali di jendela kamar itu. Tapi setelah aku mendengar adanya keberadaan seseorang yang memanggil namamu sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela kamar, aku menduga itu adalah suara bapakmu karena suaranya terdengar sangat mirip sekali. Dan di saat itulah aku memutuskan untuk memeriksanya karena aku takut kalau suara itu memang benar suara bapakmu yang mungkin telah pulang kemalaman dan lupa untuk membawa kunci. Tapi ternyata dugaan aku itu salah. Untuk sejenak, nampak Irfan tidak meneruskan perkataannya. Tarikan nafasnya yang terdengar begitu dalam, seperti mengisyaratkan bahwa bayangan menyeramkan dari peristiwa yang telah dialaminya tersebut kini masih melekat kuat di dalam pikirannya. Mendapati bahwa kini Irfan kembali terdiam dalam bayang-bayang menyeramkan itu, tatapan mataku pun kini memperhatikan keadaan di sekitar halaman rumah. Ketiadaan motor yang biasa dipergunakan oleh bapak untuk mengantar jemput Enda ke sekolah kini telah memberikan aku sebuah kepastian akan ketiadaan bapak di rumah ini. Baru kali ini aku melihat sesuatu yang terlihat menyeramkan seperti itu, Kos. Dan aku rasa aku tidak akan pernah bisa untuk melupakan sosok menyeramkan itu. Sesosok wajah yang menghembuskan nafasnya dan tersamar di antara kaca jendela kamar yang berembun. Tapi satu hal yang pasti, walaupun semuanya itu terlihat begitu samar, aku sangat merasa yakin kalau sosok yang telah aku lihat tersebut adalah perwujudan dari seorang wanita. Karena hal itu dapat terlihat dari bentuk rambutnya yang terlihat panjang terurai. Wanita? Gumamku dalam hati begitu Irfan telah mengakhiri perkataannya. Entah mengapa, kini aku merasa apa yang telah diceritakan oleh Irfan tersebut kini telah menambah keyakinanku akan keberadaan sosok perwujudan wanita yang telah memberikan gangguannya di rumah ini. Tapi kini seiring dengan bertambahnya keyakinanku tersebut, muncul sebuah pertanyaan di hatiku ini akan sebuah keterkaitan
antara mimpi yang pernah aku alami dengan kejadian-kejadian menyeramkan yang terjadi di rumah ini. Walaupun semuanya itu masih terasa sulit bagiku untuk menghubung-hubungkannya. "Kamu kenapa, Kus? Kok jadi bengong begitu?" tanya Irfan penuh dengan rasa kecurigaan. Mendapati pertanyaan Irfan tersebut, aku pun segera menceritakan tentang apa yang kini ada di dalam pemikiranku ini. "Nah, bener kan, Kus? Akhirnya kamu percaya juga kalau semua yang terjadi ini ada hubungannya dengan mimpimu itu," ujar Irfan dengan ekspresi rasa puas. Sepertinya kini Irfan merasa kalau aku telah mempercayai apa yang telah dikatakannya. Tapi pemikiranku itu bisa saja salah, Van. Walaupun memang ada salah satu indikasi yang mengarah ke sana. Salah satunya adalah perwujudan sosok Kus, gumam Irfan memotong perkataanku. Dan sepertinya gumaman Irfan tersebut kini telah membawa aku dan Irfan terdiam sejenak untuk mendengarkan sebuah suara yang terdengar secara samar dari dalam rumah. Terdengar tangisan merana si buyung yang selalu dibawa-bawa, yang tak pernah kenal akan bapaknya, hanya satu kasih sayang ibunya. "Hah, bukankah itu lagu yang tadi sore kita..." Sebuah isyarat tangan yang aku berikan kepada Irfan kini menghentikan perkataan Irfan. Bagiku apa yang telah kami dengar kali ini adalah seperti sebuah isyarat dari berbagai macam perwujudan yang ada di rumah ini. Dan isyarat tersebut bisa saja mengisyaratkan akan rasa suka ataupun ketidaksukaan mereka atas pembicaraan yang telah kami lakukan ini. Sepertinya obrolan kita ini memang sedang diperhatikan mereka, Van. "Kamu ngomong apa sih, Kus? Sumpah, sebaiknya kita besok pulang aja, Kus. Aku udah tidak kuat dengan semua ini," ujar Irfan di antara suara lagu yang semakin terdengar jelas di telinga ini. Kini, belum sempat aku memutuskan sesuatu untuk menyikapi apa yang kini tengah kami alami, sebuah suara panggilan yang memanggil namaku terdengar dari dalam rumah. Dan aku sangat merasa yakin kalau suara seseorang yang telah memanggil namaku tersebut adalah suara Mama. Tapi baru saja kini aku hendak beranjak ke dalam rumah guna memenuhi panggilan Mama, terlihat Irfan berusaha mencegahku dengan cara menarik pergelangan tanganku. "Jangan, Kus. Kamu gila ya? Apa kamu udah ingat dengan apa yang telah aku alami di jendela kamar tadi?" ucap Irfan berusaha mengingatkanku kembali atas peristiwa menyeramkan yang telah menimpanya. Ya, sebuah peristiwa di mana Irfan mendapati sebuah fenomena keberadaan suara yang menyerupai suara bapak. Kini, begitu mendapati peringatan Irfan tersebut, aku pun mengurungkan keinginanku tersebut. Hingga akhirnya ketika suara panggilan yang memanggil namaku itu kembali terdengar, nampak terlihat pergerakan dari gagang pintu rumah yang menandakan adanya seseorang yang kini tengah mencoba untuk membuka pintu rumah. "Mampus kita, Kus, mampus!" gumam Irfan lirih seraya memejamkan matanya begitu melihat pergerakan pada daun pintu rumah. "Loh, Kus, kalian sedang apa malam-malam begini ada di luar rumah?" tegur seseorang begitu daun pintu tersebut kini telah memperlihatkan kehadiran seseorang yang keluar dari dalam rumah. Dan ternyata apa yang aku perkirakan tadi kini telah menjadi kenyataan. Nampak seiring dengan pintu rumah yang telah terbuka, terlihat keberadaan Mama yang tengah berdiri tepat di depan pintu rumah dengan menunjukkan ekspresi rasa heran atas keberadaanku dan Irfan di teras depan. "Engkus dan Irfan belum bisa tidur, Mah," ucapku berbohong. Dan seiring dengan ucapanku tersebut, nampak kini tatapan mata Mama memandang ke arah halaman rumah guna mencari keberadaan motor bapak. Dan sepertinya kini Mama harus bisa menerima kekecewaan begitu mendapati motor bapak tidak terlihat berada di halaman rumah. "Kamu ini gimana sih, Kus? Dengerin lagu kok suaranya sekeras itu? Ayo cepet, kamu kecilkan suaranya. Kasihan adek kamu, besok masih harus sekolah. Mama takut dia akan terganggu," ucap Mama kembali yang berbalas anggukan kepalaku dan Irfan. Mendapati kini Mama telah kembali berjalan memasuki rumah. Aku pun segera mengajak Irfan untuk memasuki rumah guna menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Mama. "Kamu aja, Kus, aku udah berani," ujar Irfan di antara pergerakan Mama yang
telah memasuki kamar. Genggaman tanganku yang kini telah memegang erat gagang pintu kamar kini seperti terbentur oleh rasa takut yang aku rasakan. Sungguh, suara tangisan bayi yang kini terdengar di antara lirik lagu yang tengah berkumandang seperti kembali mengingatkanku akan keberadaan sosok bayi yang aku temui di ruangan gelap bangunan kayu. Aku gak berani, Van. Temenin aku dong, pintaku dengan setengah berbisik. Karena aku takut apa yang telah aku ucapkan ini akan terdengar oleh Mama. Mendapati permintaan itu, nampak Irfan menggelengkan kepalanya sebagai tanda bahwa Irfan tidak ingin untuk ikut serta dalam situasi yang mungkin akan menyeretnya kembali untuk bersentuhan dengan sesuatu yang gaib. Brengsek kamu, Van, gerutuku begitu mendapati penolakan Irfan tersebut. Kini tanpa adanya keberanian yang aku miliki, aku pun urung untuk meneruskan memutar gagang pintu kamar. Hingga akhirnya, seiring dengan terdengarnya suara dari arah pintu kamar Mama, aku dan Irfan pun kini mendapati keberadaan Mama yang telah keluar dari dalam kamar. Dan kini dengan ekspresi wajahnya yang terlihat kesal, Mama pun mulai berjalan menghampiriku dan Irfan. Ya ampun, kamu ini kenapa sih, Kus? Kok suara radio itu belum kamu kecilkan juga? Ujar Mama yang berbalas keterdiamanku dan Irfan. Mendapati itu, Mama terlihat mulai bergerak untuk membuka pintu kamar. Dan hal ini jelas membuat aku secara otomatis mencegah keinginan Mama tersebut. Karena aku khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan. Jangan, Ma. Tolong jangan, ucapku dengan menggenggam erat pergelangan tangan Mama. Apaan sih, Kus? Kok kamu jadi aneh begini? Ucap Mama dengan nada suara yang terdengar meninggi. Dan seiring dengan ucapannya tersebut, Mama terlihat mengarahkan sorot matanya yang tajam ke arahku. Apa sebenarnya yang tengah kamu sembunyikan, Kus? Tanya Mama di antara rasa kesal yang telah mencapai puncaknya. Mendapati itu, aku pun kini lebih memilih untuk menceritakan kepada Mama tentang kejadian menyeramkan yang telah menimpaku dan Irfan malam ini. Dan selepas aku menceritakan kejadian menyeramkan tersebut, Mama pun nampak terdiam sejenak dengan ekspresi wajahnya yang terlihat kesal. Gila, kamu udah gila ya, Kus? Ya Tuhan, jangan engkau tambah lagi permasalahan di rumah ini dengan hal-hal seperti ini, ucap Mama dengan suara nada yang meninggi. Rasa kesal yang sepertinya sudah tidak bisa tertahan lagi kini telah menghadirkan genangan tipis dari air mata yang bersemayam di kedua kelopak matanya. Mendapati hal tersebut, kini muncul penyesalan di hatiku karena telah menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal tersebut kepada Mama. Semoga kamu tidak akan pernah menceritakan semua kejadian ini kepada bapak kamu, Kus. Mama takut bapak kamu akan emosi jika mendengar cerita kamu ini. Tapi Ma, apa yang telah Engkus dan Irfan alami ini juga pernah dialami oleh Endah. Walaupun dalam kejadian yang berbeda, kita nggak boleh tinggal diam, Ma. Engkus khawatir akan ada terjadi sesuatu yang kurang baik bagi keluarga kita ini. Kus, bersamaan dengan suara bentakan yang terlontar dari mulut Mama, nampak terdengar keberadaan suara mesin motor yang berjalan mendekati rumah. Hingga akhirnya di saat suara mesin motor tersebut mulai menghilang, keberadaan suara bapak pun mulai terdengar di antara suara ketukan tangannya pada daun pintu rumah. Mendapati hal tersebut, Irfan pun bergegas untuk membuka pintu rumah. Tapi kini baru saja Irfan hendak membuka pintu rumah, keanehan yang lain pun kembali terjadi. Suara lagu yang semula terdengar begitu jelas di telinga ini perlahan mulai tersamar dan menghilang begitu saja dari pendengaran ini. Loh, kok kalian belum tidur? Ada apa? Sebuah pertanyaan yang terucap dari mulut bapak kini mengawali kehadiran bapak di dalam rumah. Tatapan matanya yang terlihat tajam nampak menatap ke arahku dan Mama. Seperti hal ini mengisyaratkan kalau bapak telah menaruh kecurigaan atas keberadaan kami malam ini. Mendapati hal tersebut, Mama pun berusaha untuk menyembunyikan kejadian yang telah aku dan Irfan alami dengan sebuah alasan bahwa kami belum bisa tidur. Mendapati alasan Mama tersebut, sepertinya bapak tidaklah dengan serta-merta menghilangkan kecurigaannya terhadap kami. Hal ini terbukti dengan kembalinya bapak menanyakan pertanyaan yang sama kepadaku. Tapi, untuk pertanyaan bapak kali ini,
Sebuah kalimat jawaban yang meluncur dari mulutku telah membuat Mama sedikit terperangah atas jawabanku tersebut. Ya, kali ini aku harus terpaksa mengecewakan Mama, karena aku menganggap solusi yang baik untuk menyingkap kejadian-kejadian menyeramkan yang mungkin akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan keluargaku ini. Omong kosong apa lagi ini? Ucap Bapak dengan suaranya yang meninggi, seiring dengan ekspresi kemarahan yang terlihat di wajahnya. Nampak Bapak terlihat membuka pintu kamarku dan berjalan memasukinya. Mana Kus? Di mana hal-hal aneh seperti yang kamu katakan tadi? Mana? Tanya Bapak di antara pergerakan tangannya yang menutup gorden jendela kamar. Mendapati bahwa kini tidak ada satupun keanehan yang Bapak temui di jendela kamar. Bapak pun mulai beralih memeriksa keadaan radio kecil yang berada di atas meja. Dan untuk sekali lagi, Bapak kembali tidak menemukan adanya keanehan pada radio kecil tersebut. Brengsek, semuanya sama saja. Tidak hanya Enda, ternyata kamu juga sekarang udah pandai berbohong, Kus. Kalau memang kalian meragukan usaha yang telah Bapak lakukan selama ini, sebaiknya kalian jangan membungkusnya dengan cerita bualan seperti ini. Terkejut, mungkin itulah yang aku rasakan begitu mendapati perkataan Bapak yang sekasar ini. Sejujurnya aku sama sekali belum pernah melihat Bapak yang berkata kasar seperti ini. Dan kini di antara rasa kesal yang mulai tumbuh di hatiku ini, aku masih mencoba untuk berpikir positif atas perkataan Bapak tersebut. Aku merasa mungkin apa yang telah dikatakan oleh Bapak tadi adalah sebuah cerminan dari beban berat dalam mencari solusi atas permasalahan yang tengah membelit keluargaku ini. Karena memang bukanlah hal yang mudah bagi Bapak untuk mengembalikan kehidupan keluarga kami ini pada kehidupan kami yang terdahulu. Tapi Pak, engku sama sekali enggak berbohong. Apa yang telah engku alami itu memang benar-benar telah terjadi. Bapak bisa menanyakan hal itu kepada Mama. Jujur aja Pak, enggak ada niat engku sama sekali untuk merak. Cukup Bos, sebaiknya besok kamu kembali ke Jakarta. Bapak enggak mau lagi mendengar semua omong kosong ini. Seiring dengan perkataan Bapak yang memotong perkataanku tersebut, terlihat Bapak keluar dari dalam kamar dan berjalan memasuki kamarnya. Maafin engkus mah, engkus sama sekali nggak bermaksud. Sudahlah Kus, Mama mengerti dengan maksud kamu itu, tapi kamu harus ingat akan satu hal. Niat baik kita itu harus tetap menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Tanpa bisa berkata apa-apa lagi untuk membalas perkataan Mama tersebut, kini aku hanya bisa terdiam seraya memandangi kepergian Mama yang berjalan memasuki kamarnya. Satu pelajaran yang bisa aku petik dari perkataan Mama tadi adalah segala sesuatu yang mungkin mempunyai maksud baik belum tentu dapat diterima menjadi sesuatu yang baik tanpa adanya kebijaksanaan kita untuk menyesuaikan diri pada kondisi dan situasi yang ada. Di sisi lain, bulan Oktober tahun 2000, 3 bulan sudah berlalu dari peristiwa perseteruan antara aku dan Bapak yang kini menyisakan rasa penyesalan di hatiku ini. Kini keterpakuanku di dalam memperhatikan aktivitas dari beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang tengah bersenda gurau di aula kampus setidaknya telah mampu memberikan aku waktu sejenak dalam melupakan semua rasa sesal yang aku rasakan ini. Dan kini seiring dengan kehadiran dari Irfan dan Gio yang terlihat berjalan menghampiriku, beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang tengah bersenda gurau tersebut nampak mulai membubarkan diri. Wahai Kus, bengong aja, sapa Gio yang seraya mengambil posisi duduk di sisiku. Dan hal tersebut pun kini dilakukan oleh Irfan dengan mengambil posisi duduk di sisiku yang lain. Udah aku bilang kan Ki, kalau si Engkos itu pasti ada di sini kalau dia nggak ada di kelas, ujar Irfan yang berbalas senyuman Gio. Oh iya Ki, tadi sorry ya kalau aku berangkat duluan. Soalnya tadi aku ada sedikit keperluan untuk mencari buku yang aku butuhkan di perpustakaan, ucapku yang berbalas anggukan kepala Gio. Santai aja Kus. Ya Kus, ngomong-ngomong semalam itu sepertinya ada yang mau kamu omongin sama aku ya. Sorry Kus, kalau semalam itu aku ngantuk berat.
Jadi gak sempat lagi untuk mendengarkan omonganmu itu. Seiring dengan perkataan Gio tersebut, aku pun kini mengajak Irfan dan Gio untuk berpindah tempat dari aula kampus menuju ke sebuah saung santai yang berada di halaman kampus. Dan memang, saung santai tersebut telah biasa dipergunakan oleh mahasiswa untuk melepaskan lelahnya di saat menunggu aktivitas kampus lainnya. Ada apa, Kus? Mukamu kok jadi kelihatan bete begitu? Tanya Gio seraya menyelutkan sebatang rokok dan mengembuskan asap putihnya ke udara. Melihat hal tersebut, Irfan pun terlihat mengambil bungkusan rokok yang berada dalam genggaman Gio, dan tidak berselang lama kemudian, kepulan asap putih terlihat keluar dari mulut Irfan. Kus, nggak usah sungkan-sungkan untuk berbagi beban kamu itu sama kita. Jangankan hanya beban, hal yang lebih berat dari beban itu aja kita udah pernah berbagi kok. Canda Irfan yang berbalas kebingungan Gio. Hah? Kamu pernah berbagi hal yang lebih berat apaan, Van? Tanya Gio di antara kesibukan Irfan yang tengah memainkan asap rokoknya di udara. Itu Gi, waktu di rumah Angkus dulu. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah Anakin dari Metamorfosis 2015. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.